Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Siaran langsung di media sosial. Keberadaan pelaku pencurian perhiasan emas yang buron diketahui polisi dan menciduknya. Warga Baso ditangkap polisi usai mengirim paket kerupuk Sanjay yang berisi 50 gram sabu-sabu. Terekam kamera pengawas, seorang wanita cantik mencuri di sebuah swalayan ditangkap polisi. Di tengah cuaca hujan deras, anggota Reskrim Polres Padang Pariaman menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat persembunyian dan merupakan rumah kerabat Mamat, pelaku pencurian perhiasan emas dan telepon genggam di Pandeglang, Banten pada Rabu pekan lalu. Mamat tak bisa lagi kabur karena rumahnya dikepung polisi. Polisi berhasil mengendus keberadaan pelaku karena beberapa hari sebelumnya Mamat mengaktifkan aplikasi di media sosial dan melakukan siaran langsung di aplikasi itu. Bahkan pelaku memamerkan hasil curiannya, seolah-olah menantang polisi yang hendak menangkapnya. Polisi menyita hasil curian berupa sebuah gelang 25 emas yang setara dengan 50 gram, satu buah gelang seberat 7 gram, dan satu buah telepon genggam. Hari itu juga, polisi membawa pelaku beserta barang bukti hasil kejahatannya ke Padang Pariaman. Dalam keterangan polisi, Kamis pekan silam, pencurian dengan kekerasan itu dilakukannya di Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintuak, Toboh Gadang, Padang Pariaman, pada tanggal 9 November lalu. Kejadian berawal dengan adanya laporan polisi pada tanggal 7 November 2005. Kerjasama yang baik akhirnya pelaku dapat dilumpuhkan, walaupun sebelumnya pelaku berusaha untuk melawan petugas dan berusaha melarikan diri. Kemudian setelah pelaku diamankan dan juga BB juga turut diamankan, alhamdulillah semua BB masih berada di tangan pelaku. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Upaya penyamaran sabu-sabu dalam paket makanan kembali terbongkar di Agam. Seorang warga Baso ditangkap setelah mencoba mengirim 50 gram sabu-sabu yang disisipkan di dalam kotak berisi kerupuk Sanjay dengan tujuan Bekasi, Jawa Barat. Kasus itu diungkap Satres Narkoba Polresta Bukit Tinggi dalam operasi Tumpas Bandar 2025. Pelaku bernama Julpahmi alias Lai ditangkap di rumahnya di Simpang Tabek Panjang pada Sabtu malam pekan lalu. Penangkapan dilakukan kurang dari 12 jam setelah petugas ekspedisi curiga dengan gerak-gerik pelaku saat mengirim paket. Karena gerak-geriknya bang, terus? Gerak-geriknya kayak nggak normal gitu kan bang. Jadi ditanya apa, jawabnya kemana-mana gitu. Jadi langsung pas di situ kayaknya curiga bukan makanan gitu langsung bang. Karena dari gerak-geriknya langsung lapor ke JNE Pusat, minta tolong dibuka paketnya, ternyata benar paketnya bukan. Enggak, karena ya? Makanan ya, cuman gerak-geriknya kayak nanya apa, dijawabnya ini gitu loh bang. Kasatres Narkoba Polresta Bukit Tinggi menerangkan bahwa penangkapan berawal dari laporan petugas ekspedisi yang curiga dengan gerak-gerik pelaku. Setelah memeriksa rekaman kamera pengawas dan membuka paket yang dikirimkannya, polisi mendapati sabu-sabu yang diselipkan dalam 3 bungkus kerupuk Sanjay. Setelah dilakukan pengecekan dan penelusuran, personel berhasil menangkap pelaku. Modus tersangka ini pengelabuan, dia menyamarkan dari pengirimannya dengan mengirim paket berupa kerupuk Sanjay, makanan. Ini udah yang 3 kali. 2 kali di sini, 1 kali di tempat yang lain. Siapa? Ini pelaku ini ibaratnya hampir ngompol dia. Siap. Ketakutan ngompol dia sana. Ini bikin lucu dia. Di rumah Lai, polisi menemukan 1 paket sabu-sabu lain yang disembunyikan di kandang kambing di belakang rumahnya. Lai mengaku telah 3 kali mengirim ke Bekasi
dengan modus yang sama, dengan nama fiktif untuk mengelabui petugas ekspedisi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kepada polisi, Lai mengaku mengirim sabu-sabu atas perintah rekannya yang bernama Robi dan saat ini masih buron. Inilah rekaman kamera pengawas milik sebuah swalayan di kawasan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, pusat Kota Padang, pada hari Senin, 10 November lalu. Dalam rekaman itu terlihat seorang wanita berparas cantik yang berpura-pura berbelanja dan mengambil barang kebutuhan harian. Setelah itu, pelaku pergi begitu saja, tanpa membayar di meja kasir. Setelah mendapatkan laporan dari pengelola swalayan dan melakukan penyelidikan, petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang akhirnya mengetahui identitas pelaku. Pelaku bernama Siva dan berusia 24 tahun, warga Ulak Karang Padang. Siva ditangkap polisi di rumahnya tak jauh dari lokasi swalayan tempat dia mencuri pada Sabtu malam. Pelaku pun dibawa polisi ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Pengakuan pelaku kepada polisi, ia nekat mencuri karena desakan kebutuhan hidup sehari-hari. Siva ternyata seorang residivis atas kasus yang sama, yang baru 5 hari bebas dari penjara. Meski telah dipenjara, tak membuat Siva jera. Terbukti, dia kembali mencuri di swalayan dengan modus berpura-pura belanja. Pelaku mengaku barang curian itu telah habis dipakai. Kini pelaku harus kembali berurusan dengan penegak hukum. Itu telah kita amankan satu orang perempuan dewasa. Kita amankan di daerah Ulak Karang, tepat di depan Xmart. Untuk pelaku merupakan residivis baru 5 hari keluar dari lembaga permasyarakatan. Barang-barang yang diambil berupa Pepsodent kebutuhan sehari-hari dengan modus berpura-pura belanja di Xmart, lalu mengambil barang tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kasus ini menjadi bukti jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan belum berjalan secara optimal. Alfi melaporkan dari Padang.